Jadi segala sesuatu yang sekecil selembar daun, yang sekecil sebutir biji, ada gerak di sana, itu sepengetahuan Allah. Illa ya'lamuha wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Al-An'am 5:9. Kalau ayat itu kita bawa ke kondisi dan situasi yang sekarang, banyak di antara saudara kita, umat manusia di muka bumi ini, yang tiba-tiba gugur dari tangkainya, terpelanting dari pohonnya. Dari kita menyebutnya bencana. Tapi dari Allah, aku wis ngerti kok. Ini satu. Jadi, yo kepiye wong pancen iku wis dadi ilmune Gusti Allah sudah dirancang sejak awal. Peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi. Nah, kemudian menimbulkan ya tadi itu suasana yang Masya Allah belum pernah terjadi yang seperti ini. Belum pernah terjadi seperti ini. Saya itu sampai gimana ya Allah. Masjid Mekah itu wiwit nalikane dibangun karo Kanjeng Nabi Ibrahim. Pendengaran saya belum pernah tutup untuk kunjungan bagaimana yang dirancang. Tetapi sekarang ini terjadi penutupan Masjid Mekah, Masjidil Haram. Jadi memang kalau dilihat dari itu luar biasa. Luar biasa. Tapi bagi Allah, aku sudah tahu. Sebelumnya aku yang ngerancang. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kemudian menimbulkan dampak yang dirasakan oleh segenap saudara-saudara yang lain. Nek sing tersungkur, wis karuan tersungkur namanya. Yang belum, yang enggak, ini ikut terdampak. Sehingga terjadilah katakan penciutan, gerak, pembatasan, karantina, isolasi, dan sebagainya, istilah-istilah yang lain dirasakan oleh semua. Kita orang yang kelewatan. Soal dampak, itu pun juga sama. Saya bacakan ayat yang kedua, soal dampak. Kalau tadi soal kasus, sekarang dampak dari kasus. Dampaknya lebih luas lagi sebab bisa dirasakan oleh semua. Wis ora ana sing terkecuali. Nah, soal ini ingin saya bacakan Al-Hadid 32-33. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin, tak sesuatu pun yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, begitupun yang terjadi di dalam diri kamu, illa fi kitabin, itu juga sudah tertulis sebelumnya, min qabli an nabra'aha, sebelum itu terlaksana. Jadi yang pertama tentang kasus, dan yang ayat yang ini Al-Hadid 32-33 ini tentang dampak dari kasus yang kita rasakan bersama.
Nah, kemudian setelah terjadi ya lumayan lama ini ya namanya ya. Ya terjadi beberapa lama di dalam diri kita sekarang. Di dalam diri kita muncul semacam kerinduan. Kerinduan untuk bisa kembali ke suasana yang semula. Sok kapan rampunge, sok kapan rampunge do iso pulih kaya sing wis. Harapannya seperti itu. Jadi setelah ngerasake sekian ya cukup lama lah rasanya wis gue kayak apa kapan ki rampunge ya jadi seperti ini kok piye sok kapan rampunge ya namanya manusia. Jadi reaksi kita jadi yang pertama tadi itu kasus, yang kedua ini dampak dari kasus, yang ketiga reaksi kita mengharap kapan selesai dan kita kembali ke suasana yang semula. Ya memang ya merindukan kapan selesai kita bisa bebas kembali terusnya. Untuk itu saya ingin bacakan ini yang ketiga, ayat yang ketiga. Untuk menyikapi diri sendiri yang sedang merindukan tadi itu masa lalu. Sekarang kita ini dalam situasi merindukan masa lalu kapan rampungnya. So Idul Fitri wis rampung porong yo, engko iso do silaturahim mudik ya Lis. Kan saya juga begitu. Wah, iki bakale aku ndek ini kan untuk terteran jajan kok masjid ya. Makanya buangan tisu nek ora ana sing moro tak nggo apa jajan semene akeh gitu ya. Jadi ada kerinduan untuk ya rindu masa yang lalu seperti apa, kapan tuh tiba. Untuk itulah jadi saya ingin bacakan ini ayat yang ketiga untuk bagaimana seperti itu. Jadi kerinduan seperti itu kita ini apa ya begitu terus rindu ke. Jadi untuk menyikapi suasana hati yang merindukan masa lalu, saya ingin bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ghafir ayat 8 ayat 9. Ghafir ayat 8 ayat 9. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Nah, ya Allah tolonglah kami semua ini, Mbah Aziz sama anak dan cucu yang pagi ini sedang berhimpun di muka layar masing-masing. Alhamdulillah. Berkahi kami dengan dada yang lebih lapang. Berkahi kami ya Allah dengan dada yang lebih lapang, hati yang lebih bisa menerima, yang lebih ridho. Rabbana wasi'ata kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Maksudnya menurut saya begini. Jadi soal merindukan kembalinya masa lalu itu memang tetap menjadi harapan. Kapan balik meneh. Tetapi Allah itu lebih luas daripada apa yang kita harapkan.
Allah itu lebih luas daripada apa yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan masa lalu untuk bisa kembali, memang tidak mustahil. Allah itu punya rencana yang seperti itu. Tapi juga tidak mustahil mungkin Allah punya rencana yang lain, bagaimana bentuknya belum ditunjukkan kepada kita. Itu juga satu kemungkinan. Oleh karena itu, nah ini yang saya sedang berjuang ini. Ya mesti bisa koyo yen. Nah, karena apa? Karena Allah itu lebih luas. Kulla syai'in, bagaimana menggelar rahmat dengan cara baru misalnya. Menggelar rahmat, Allah menggelar rahmatnya dengan cara baru. Bukan cara yang lama ya Allah. Tapi kan rahmat. Wa ilma. Dan Allah itu juga maha tahu. Wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Nah, saya ulang. Ya Allah, berkailah kami dengan dada yang lebih lapang. Harapan yang lebih luas. Tidak hanya terpancang pada apa yang kita rindukan, tapi Allah itu lebih luas daripada itu. Rahmatan wa ilma wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ini yang perlu dibangun. Perlu dibangun. Mudah-mudahan nanti Allah berkahi kita seperti itu. Ayatnya di Ghafir 8-9. Gusti Allah iku ngono jebule. Gusti Allah iku luwih dene jembar. Menggelar rahmat tidak harus seperti yang kita rindukan. Tapi di sisi Allah tersedia rahmat itu lebih luas. Kita belum beri bayangan seperti apa. Nah, sehingga harapan di dalam diri kita itu menjadi lebih variatif. Oh, gimana? Nah, ini saya loh, ini saya. Namanya tausiah dari saya seperti itu. Ya. Jadi harapan menjadi lebih variatif. Jangan terpancang pada satu impian kembali ke masa lalu. Tapi ya Allah, berkahi kami dengan dada yang lebih luas, pikiran yang lebih bisa menjangkau. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ngono. Jadi ini menghadapi seperti ini. Ya kalau keturutan kembali masa lalu kan itu sudah lanyah. Sudah lanyah. Wis kaya ngono kae. Ono dicawis. Lagi saya cawisan anu iki Cleo, air mineral. Tapi itu kan gelaran masa lalu. Nah, tapi mungkin Allah punya gelaran yang lain. Lebih luas lagi siapa tahu. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam diri kita ini ada harapan yang lebih variatif. Dan itu adalah berkah dari Allah. Berkah dari Allah. Siapa tahu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Oleh karena itu, ya itulah. Jadi ini sekaligus merupakan doa ini. Merupakan doa dari saya untuk acara ini. Jadi setelah memahami ada kasus, ada dampak dari kasus, merasakan reaksi yang timbul di dalam diri kita seperti itu. Nah, lantas untuk selanjutnya seperti apa? Ya, insya Allah Ghafir 8-9 memberikan kepada kita bayangan bahwa harapan itu bisa lebih variatif. Gusti Allah luwih dining jembar daripada apa yang pernah ada. Saya kira ya itu yang bisa saya sampaikan pagi. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.